Viral di media sosial, sekelompok konten kreator yang salah satunya bernama Bandoer, setelah melakukan aksinya memprotes Kang Deddy Mulyadi dengan nada satir, maka ia kembali merilis video keduanya dengan video permintaan maaf. Namun sayangnya, video permintaan maafnya justru dinilai hanya menghina, karena pada saat ia membuat video permintaan maaf dengan kawan-kawannya, ia hanya menggunakan celana dalam. Untuk itu, kita saksikan terlebih dahulu video saat mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Guru, hentikan guru! Sudah pencitraannya guru! Kameranya gede banget guru! Banyak banget kameranya mau bikin film guru! Ampun guru! Ampun guru! Nasi cuma 100.000 guru! Patungan bayar busway guru! Guru, capek kita, jangan pencitraan terus guru. Malu sama subscriber guru. Itu mau bantuin orang apa bikin film guru? Proper banget guru. Hidup cantik guru. Dan yang perlu kita garis bawahi, bahwa di ujung videonya mereka dengan seru mengatakan cantik. Kemudian dia rilis video kedua dengan video permintaan maafnya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DJ Doni. Saya Salim Doer. Saya Cepot Kevin. Dengan ini kami ingin mengaturkan permohonan maaf kepada fans-fans KDM Karena konten kita yang sebelumnya mungkin dinilai menyinggung. Di konten tersebut tidak ada niatan kami untuk menjatuhkan Pak KDM. Justru kami sebenarnya bertiga adalah fans Pak KDM, support Pak KDM. Lovers. Kami suka sekali dengan kerja-kerja nyata Pak KDM. Cuma kami pada intinya sebenarnya kita ini trauma dengan guru-guru kami sebelumnya. Guru yang masuk gorong-gorong. Kita takut Pak KDM masuk gorong-gorong lagi. Iya. Seperti mall yang sebelumnya. Betul. Saya akan lawan hidup londe. Mungkin dengan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Mohon maaf, mohon maaf Kak. Hidup cangcut! Mohon maaf guru. Hidup cangcut! Siap guru. Jadi, dari video permintaan maaf dari Bandoer dan kawan-kawannya, menurut pemirsa apakah ini betul-betul minta maaf dari hatinya atau justru memperjelas kritikannya kepada Kang Deddy Mulyadi namun tidak senonoh dan tidak beretika menurut saya? Dinilai bahwa Bandoer dan kawan-kawannya ini kini semakin meredup. Maka satu-satunya untuk mengangkat konten-kontennya untuk meraih banyak viewers, mungkin dengan menyindir Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi juga turun langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi di lapangan yang sesungguhnya. Mari kita saksikan. Saya sangat ingat video itu. Itu video si Aki, perjalanan saya menuju gedung sate. Dia mulung plastik di pinggir jalan di daerah Ciater bersama niniknya. Pada saat saya mengambil gambar, tiba-tiba banyak rombongan mobil yang berhenti kemudian mengambil gambar juga, dan saya persilahkan. Ya memang saya kemana-mana bawa kamera, merekam setiap percakapan saya apapun dengan masyarakat. Kemudian memang saya upload di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Betul itu. Dan bagi saya kan nggak ada masalah melakukan itu. Lumayan kan ngirit-ngirit biaya kontrak media. Nah selanjutnya juga banyak warga yang sering merekam ketika saya melakukan kegiatan. Pasti kameranya juga terlihat. Tinggal pertanyaannya adalah apakah itu disetting atau tidak? Gampang. Aki itu saya tahu itu alamatnya di sekitar Ciater, dan setelah pertemuan saya selalu mencatat di mana dia alamatnya, rumahnya, dan KTP-nya agar apa yang saya lakukan bermanfaat, agar besok kalau Aki ada masalah apa-apa saya bisa membantunya. Nah nanti kalau ingin membuktikan bahwa Aki itu disetting atau tidak, gampang, wawancara Akinya langsung oleh teman-teman. Itu Aki-Aki disetting atau tidak, mudah sekali. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang memposting saya bahwa kegiatan belusukannya adalah settingan. Hatur nuhun, minimal ketika memposting itu kan juga banyak like, komen, dan penontonnya gitu. Jadi hatur nuhun ya. Jadi hampir semua pejabat sekarang tuh memang daerah, pejabat pusat, para menteri hampir rata-rata ada tim kameranya, dan kemudian juga rata-rata diposting di
akun pribadinya maupun akun pemerintahnya, instansinya. Tinggal persoalannya saat diposting ada yang menontonnya banyak, like-nya banyak, dan ada komennya banyak. Ada juga yang sedikit yang nonton, sedikit yang like, dan sedikit yang komen. Ya tergantung masyarakat, kita serahkan sepenuhnya pada warga. Setelah kita mendengar penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi secara langsung, bagaimana menurut pemirsa INN Indonesia? Jika Anda punya pendapat tentang ini semua, silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Assalamualaikum. Saat ini sedang ramai membicarakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan konten-konten sosialnya yang dianggap pencitraan dan lain-lain. Ada yang anggap negatif, ada yang positif, pokoknya pro dan kontra banyak terjadi di media ya. Dan saya pribadi sudah mengenal Kang Deddy Mulyadi mungkin lebih dari 15 tahun ya. Dan selama itu pula saya melihat langsung bahwa jiwa sosial beliau bukan sesuatu yang baru muncul karena jabatan atau kepentingan politik. Dari dulu, bahkan sebelum ramai ada media sosial seperti sekarang, ya beliau memang senang turun langsung membantu masyarakat, dan saya saksinya sendiri, mendengarkan keluhan rakyat dan hadir di tengah mereka. Kalau ada yang menyebut itu pencitraan, saya justru bertanya, apa salahnya sih jika seorang pemimpin membangun citra dengan cara bekerja dan berbuat baik? Bukankah masyarakat bisa menilai sendiri toh hasil kerjanya? Selama tindakan itu memberi manfaat nyata bagi rakyat, ya biarkan publik yang menilai berdasarkan fakta, bukan prasangka loh. Menurut saya tidak semua hal harus dilihat dengan kacamata sinis. Kadang kita terlalu mudah menuduh pencitraan, padahal kontribusinya nyata kok, sudah terlihat dan dirasakan oleh banyak orang, khususnya masyarakat Jawa Barat. Bagi saya lebih baik memimpin yang sering turun ke lapangan, membantu masyarakat dan hasil kerjanya bisa dibuktikan, daripada hanya pandai berbicara, besar bacotnya, banyak kritik tetapi minim kontribusi yang nyata. Perbedaan pendapat tentu wajar dalam demokrasi namanya. Namun alangkah baiknya penilaian diberikan secara objektif, berdasarkan rekam jejak dan dampak yang dirasakan masyarakat. Dan pada akhirnya karya dan pengabdian akan berbicara lebih keras daripada tuduhan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Lain soal kalau Kang Deddy Mulyadi hanya kerjanya cuma buat konten, tapi kita lihat selama ini Deddy Mulyadi mampu membuktikan kinerjanya dengan nyata dan dapat dirasakan juga buktinya oleh masyarakat khususnya Jawa Barat. Lucunya setiap kali Kang Deddy Mulyadi berbuat baik, selalu ada saja yang sibuk mencari-cari celah untuk menjatuhkan, seolah apapun yang dilakukan selalu dianggap salah, dianggap negatif. Terus kalau diam dibilang tidak peduli sama masyarakat, tidak ada kerjanya. Kalau turun membantu rakyat dibilang pencitraan. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu Kang Deddy atau cara pandang orang-orang yang menganggap yang memang sejak awal sudah dipenuhi kebencian gitu dan kepentingan politik. Ya kritik itu perlu, tapi jangan sampai merubah menjadi kebiasaan menebar fitnah atau menggiring opini hanya kepentingan politik. Rakyat kan hari ini semakin cerdas. Mereka menilai dengan rekam jejak, kerja nyata, dan manfaat yang dirasakan, bukan dari narasi-narasi yang dibangun untuk menjatuhkan seseorang. Pokoknya lebih baik menurutku sibuk berkarya dan memberikan manfaat daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebab sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling menyinyir, tapi siapa yang benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat. Di era digital, hampir semua tokoh publik menggunakan kamera untuk menyampaikan aktivitasnya di masyarakat. Yang seharusnya dinilai bukan ada atau tidak ada kamera, tetapi ada isi dari kontennya. Kalau kontennya berisi aksi sosial, membantu warga menyelesaikan persoalan dan memberikan edukasi, mengapa harus dipermasalahkan? Sebab citra yang dibangun dari kerja nyata tentu berbeda dengan citra yang hanya dibangun dari kata-kata. Pokoknya daripada sibuk mengomentari soal ini dengan komentar-komentar negatif, lebih baik tunjukkan kontribusi nyata untuk masyarakat.
Kritik itu penting, tetapi akan jauh lebih bernilai jika disertai solusi tindakan yang nyata, karena pada akhirnya masyarakat akan lebih menghargai bukti nyata daripada hanya sekedar komentar yang tidak menghasilkan perubahan. Bagi saya, apa masalahnya kalau Kang Deddy Mulyadi mengontenkan kegiatan sosialnya, dan kontennya kan positif dan bukti kerjanya nyata kok ke masyarakat. Masalah itu kalau jadi orang hanya besar bacotnya aja terus nggak ada bukti nyata kontribusi yang baik, itu baru masalah bagi saya. Ya, pokoknya ayo sekarang mending kita berpikir yang bijak dan cerdas, jangan gampang terpengaruh dengan narasi-narasi yang punya kepentingan negatif hanya untuk menjatuhkan seseorang. Pokoknya ayo berpikir positif biar hidup lebih sehat dan bahagia. Pokoknya salam dan doa buat semuanya. Ini gila ya, Salim Doer minta maaf, tetapi tidak menunjukkan etika sama sekali. Tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar minta maaf. Atau minta maaf ini sebetulnya roastingan untuk kembali meledek tentang sebuah fenomena yang berkaitan dengan Deddy Mulyadi di roasting oleh orang-orang ini. Miris di negara kita ya, di mana orang mengkritik bukan lagi menggunakan argumentasi, tapi sentimen yang dibalut dengan komedi. Salim Doer ini sangat-sangat kurang ajar bagi saya. Dia meminta maaf tapi meledek. Nah ini yang seperti yang harus diberi pelajaran, jangan sampai dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti akan dianggap wajar. Kalau sudah dianggap wajar, hal seperti itu akan merusak tentang bagaimana cara kita berdemokrasi. Kalau Anda ingin memberikan kritik, ya kritiklah, tetapi bukan mengolok-olok, bukan dengan mengekspresikan sentimen dengan balut seolah-olah itu adalah kritik. Itu bagi saya sudah sangat kacau sih, Salim Doer. Itu sudah sangat keterlaluan bagi saya. Sudah tidak beretika, tidak beradab, tidak menunjukkan sebagai anak muda yang memiliki jiwa tahu diri tentang bagaimana cara beradab atau beretika ketika dia berbicara tentang seorang pejabat. Ya. Jadi dia tidak langsung mengajak orang untuk mengolok-olok, bukan mengajak orang untuk memberikan kritik, bukan mengajarkan orang untuk bagaimana cara membangun argumentasi. Yang seperti ini akan menjadi hal yang disayangkan di masa depan. Kenapa? Karena orang terbiasa mengolok-olok. Pada akhirnya secara psikologi masa dia sedang menggiring orang untuk mengolok-olok, bukan memberikan kritik yang berbasis pada argumentasi. Yang dibutuhkan bangsa ini kan bagaimana masyarakat kita bisa terbiasa ketika menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan publik secara argumentatif. Ya, jadi kita harus paham untuk hal-hal yang berkaitan sama sekali dengan cara kita bersikap, harus lebih bisalah untuk mengendalikan diri, untuk lebih berpikir lagi, untuk lebih pakai otak ketika memberikan kritik kepada pemerintah, bukan mengolok-olok. Itu teman-teman hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.